Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat horor? Jumpa lagi sama Kak Putri di channel Kabar Horor. Pada malam hari ini, Kak Putri masih mau ngebawain cerita dari Mbah Ngesot ya. Cuman judulnya kali ini Lingsir Wengi. Oke lah, nggak usah berlama-lama nyapanya, kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Bismillah. Setelah mendapat pukulan balok tepat di kepala, tubuhnya lunglai dan seketika terjatuh. Darah mengucur dari kepalanya, matanya melotot. Air liur keluar dari mulut. Kakinya bergetar hebat seperti menahan rasa sakit. Setelah sempat sekarat, beberapa menit kemudian nyawanya melayang. Dua lelaki dengan perut buncit dan berbadan bau bawang menyeret jasadnya ke kamar mandi. Di sana ada sebuah sumur kering yang sudah lama terbengkalai. Salah satu dari mereka masuk ke dalam sumur itu sambil membawa cangkul yang diikatkan di punggung. Setelah selesai menggali tanah di dalam sumur, lalu temannya melempar jasad wanita itu dari atas. "Kubur yang dalam, Dim," kata lelaki berkepala botak yang gigi depannya ompong. Beberapa menit kemudian, temannya yang di dalam sumur tidak kunjung menyahut. Ia arahkan sinar senter ke dalam lubang sumur. Tetapi sumur itu kosong. Tanahnya pun rata, seperti tidak ada bekas galian. Temannya dan jasad wanita itu hilang, entah kemana. "Dim, Sadiman!" Ia memanggil-manggil temannya dari atas sumur sambil terus mengarahkan cahaya senter. Keringat bercucuran di dahinya. Tidak lama kemudian terdengar suara wanita bernyanyi Lingsir Wengi dari dalam sumur. Suaranya halus, melengking, dan menakutkan, membuat lelaki itu lari terbirit-birit ke halaman rumah. 5 tahun kemudian, Rini menyalakan mesin mobilnya. Dia bangun agak kesiangan. Hari ini dia harus ke kampus untuk menyetorkan hasil revisi bab 3 skripsinya. Dia kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Sebenarnya itu bukan jurusan yang diinginkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dari 3 jurusan yang ia ajukan, dia hanya diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Walaupun demikian, semakin lama Rini semakin menyadari kalau dia tidak salah pilih jurusan. Ilmu kesehatan masyarakat sangat penting dipelajari karena bisa meneliti perilaku dan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat luas. Mobil yang ia kendarai berhenti di lampu merah. Handphonenya bergetar dari dalam tas ransel yang ia letakkan di kursi sebelah. Ia cek sekilas, ternyata telepon dari Dion. Rini tidak menjawab teleponnya. Dia menarik napas berat dan menghembuskannya, lalu menggelengkan kepala. Dia malas meladeni temannya itu saat tahu kalau Dion jatuh cinta kepadanya. Sialnya, bukan hanya Dion yang naksir, tetapi hampir semua teman lelakinya pernah menyatakan cinta dan sampai saat ini mereka masih berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Rini. Rini memang cantik, bisa dibilang dia adalah primadona di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perawakannya indah sempurna bak model pakaian branded. Rambutnya bergelombang, dicat warna karamel tergerai sepunggung. Sangat serasi dengan warna kulitnya yang putih. Yang tidak kalah indahnya adalah lesung pipi di sebelah kiri. Alisnya juga melengkung sempurna, menjadi pemanis saat dia tersenyum. Mobil kembali melaju hingga akhirnya tiba di gerbang kampus. Ia akan segera menemui dosen pembimbingnya. Ia sangat berharap tidak ada revisi lagi dan lanjut ke bab 4. Di ruang dosen, Rini mengetuk-ketukan jarinya di atas tas ransel, menunggu Pak Rizal memeriksa halaman demi halaman skripsinya. Sesekali dahi Pak Rizal mengerut, membuat hati Rini berdebar. Takut ada yang harus direvisi lagi.
Oke, ini bagus. Bab 4-nya penelitian lapangan ya. Harus di daerah terpencil, biar relevan sama judul yang kamu angkat. Pak, bisa nggak saya penelitiannya di daerah Depok gitu? Pak Rijal membuka kacamatanya. Ya nggak bisa lah, Rin. Judul yang kamu angkat tidak cocok kalau penelitiannya di kota. Pokoknya kamu harus ke perkampungan atau desa terpencil. Lakukan penelitian di sana. Rini menghembuskan nafas berat. Oke Pak, saya akan coba cari lokasi yang pas nanti. Kapan? Kamu harus konsultasi dulu ke saya agar lokasinya cocok. Pak Rizal menodongnya dengan pertanyaan. 3 hari lagi saya kabarin Pak. Setelah dari ruang dosen, ia pergi ke kantin kampus. Hari ini kantin ramai sekali. Banyak mahasiswa mengenakan kaos sponsor konser musik. Setelah celingak-celinguk mencari tempat duduk, akhirnya Rini menemukan satu bangku yang kosong di pojokan dekat dengan pedagang jus buah. Ia memesan segelas jus jeruk, membuka laptop, dan mencari desa yang sekiranya pas untuk penelitian. "Woi Rin," seseorang memanggilnya dari arah pintu kantin. Rini menengadahkan kepalanya, mencari sumber suara yang memanggilnya. Di antara lalu lalang orang, ia melihat Jessica melambaikan tangan sambil tersenyum. Rini balas melambaikan tangan. "Sini," kata Rini sambil tersenyum. Jessica adalah sahabat Rini sejak SMP. Dia kuliah di jurusan akuntansi. Bedanya, Jessica ini sudah beres sidang skripsi, tinggal nunggu beberapa bulan untuk wisuda. Sementara Rini terhambat di beberapa bab saat bimbingan. "Gimana bimbingannya, Rin?" tanya Jessie sambil sumringah. Rini membetulkan posisi kacamatanya. "Lanjut bab 4 nih, cuman Pak Rizal nyuruh gue buat penelitian ke daerah terpencil." "Terus rencana lu mau kemana?" "Belum tahu." "Gue ada ide. Biar gak boring, mendingan lu cari desa yang deket dengan tempat wisata. Kayak ada pantainya gitu, gunung, air terjun. Jadi sekalian liburan. Nanti gue ikut deh." "Bagus juga ide lo." Rini kembali ke laptopnya, mencari desa yang dekat dengan tempat wisata. Dia tersenyum sambil memandangi layar laptopnya. "Ketemu nih, deket pantai. Indah banget lagi pantainya," ujar Rini sambil menyibakkan anak rambutnya. Jessica mendekatkan kepalanya ke layar laptop. Dia mengernyitkan dahinya. "Desa Balangandang, Jawa Timur," katanya. Mereka berdua diam sejenak, lalu kompak berkata, "Liburan!" sambil tos satu sama lain, membuat orang-orang di kantin menoleh ke mereka berdua. Seketika mereka kikuk karena malu. Seminggu kemudian, mereka berangkat ke desa Balangandang setelah Pak Rizal menyetujui lokasi penelitian tersebut. Mereka naik kereta dari stasiun Gambir menuju stasiun Mojokerto. Sesampainya di sana, mereka harus naik angkot berkali-kali hingga akhirnya tiba di sebuah perbatasan menuju desa Balangandang. Lalu, mereka turun di pinggir jalan yang sepi. Tidak ada lalu lalang kendaraan sama sekali. Juga tidak ada perkampungan di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan besar di kiri dan kanan. Mereka cemas karena hari semakin sore. Menurut petunjuk di internet, untuk sampai di desa Balangandang, mereka harus melewati jalan sempit yang hanya muat satu mobil angkot saja. Untuk itu, mereka berjalan sambil menyeret koper dan menggendong tas ransel menyusuri jalan raya yang lengang, mencari lokasi jalan sempit itu. Untung saja mereka berhasil menemukan jalannya. Ada papan petunjuk arah yang sudah usang tertancap di pertigaan yang bertuliskan Desa Balangandang. Tetapi mereka berdua resah karena takut tidak ada angkot yang melintas sesore ini.
Sambil menunggu angkot lewat, mereka duduk di sebuah halte yang terbuat dari bambu. Sesekali Rini melirik jam tangannya, lalu berdecak kesal karena hari semakin sore. Duh, gimana nih kita? Jessica mulai panik. Tenang Jess, kita tunggu 10 menit lagi. Kalau nggak ada angkot, nanti kita coba nyari penginapan. Soalnya gue tadi lihat, nggak jauh dari sini ada perkampungan warga. Jessica mengangguk dan menyalakan layar smartphone miliknya. Duh Rin, gak ada sinyal lagi, kata Jessica. Masa sih Jess? Rini mengecek layar smartphone-nya juga. Dia menggelengkan kepala. Keheranan, padahal tadi sinyalnya penuh. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah cahaya mobil berayun-ayun dari kejauhan dan perlahan mendekat. Itu mobil angkot berwarna putih, ada tulisan Desa Balangandang di depan kaca mobilnya. Rini dan Jessica langsung loncat-loncat kegirangan melihat sebuah mobil yang mendekat. Segera mereka berhambur ke tengah jalan, menghentikan mobilnya. Angkot itu kosong, tidak berpenumpang. Sopirnya ramah, mempersilahkan mereka naik. Selang beberapa saat, mobil angkot yang mereka tumpangi melaju perlahan memasuki jalan sempit menuju Desa Balangandang. Hari semakin gelap. Angkot yang mereka naiki bergoyang-goyang melewati jalan berbatu. Cahaya lampunya berayun-ayun menembus kabut yang semakin tebal. Sudah hampir 30 menit berada di angkot, tetapi mereka tidak melihat satu rumah pun yang dilintasi. Sepanjang perjalanan hanya ada hutan yang pohonnya besar-besar. Terdengar suara lolong anjing dari kejauhan, juga kepak lelawar yang berhamburan di langit. Sepanjang perjalanan, sopir angkot itu sangat ramah. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua ke Desa Balangandang. Rini menceritakannya dengan hati-hati, karena takut disalahpahami. Sesekali supir angkot itu mengangguk sambil melihat mereka dari pantulan kaca spion depan. Tiba-tiba Rini mengendus-enduskan hidungnya. Lu nyium bau bangkai gak sih Jess? Tanya Rini sambil mengernyitkan dahi. Di sekitaran sini memang suka ada bangkai babi yang mati mbak. Sopir angkot menimpali. Oh begitu ya pak, timpal Rini sambil menengok ke arah kemudi. Seketika ia berteriak saat melihat kursi kemudi itu kosong dengan setirnya bergerak sendiri. Mereka berdua panik, namun saat hendak kabur dari angkot, pintunya malah tertutup sendiri dan terkunci rapat. Lampu di dalam ruang angkot seketika padam. Mobil itu terus melaju perlahan. Mereka berteriak meminta tolong sambil menangis sejadi-jadinya. Angkot yang mereka tumpangi berhenti. Pintunya terbuka sendiri. Lantas, mereka buru-buru turun dari angkot itu. Lalu, perlahan angkotnya melaju kembali menembus kabut yang tebal. Rini menyalakan senter. Ia menyorotkannya ke segala arah. Tepat di hadapannya, ada sebuah gapura bertuliskan Desa Wisata Balangandang. Gapura itu terbuat dari bambu dan kayu yang tulisannya diukir manual. Beberapa cahaya lampu terlihat dari kejauhan. Tampaknya itu adalah perumahan warga. Jess, hayo jalan. Rini mencoba untuk tenang. Ia memegang lengan temannya yang masih nangis sesenggukan. Gua takut, Rin, lirihnya sambil mengerutkan dahi. Tenang, Jess. Di sana ada pemukiman warga, jadi nggak akan ada setan lagi. Mereka berjalan perlahan menuju pemukiman warga. Jalannya berbatu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ada lubang becek di sana sini, membuat Rini dan Jessica harus hati-hati melangkah. Dari kejauhan, segerombolan anjing menyadari kedatangan mereka, lalu melolong ramai-ramai tanpa mendekat. Rini mengarahkan cahaya senter ke sekelilingnya. Ia melihat pohon-pohon mohoni tertata rapi, mungkin hasil tanam warga Balangandang. Setibanya di pemukiman, mereka dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang ronda.
Ia mengenakan jaket hitam, cupluk hijau, celana panjang coklat, dan sarung yang diselempangkan. Perawakan lelaki itu tinggi besar, lengkap dengan kumis yang melintang sempurna di atas bibirnya, membuatnya semakin terlihat garang. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke Balangandang dengan nada dingin. Rini menjelaskan tujuan mereka, lagi-lagi dengan cara yang hati-hati karena takut disalahpahami. Lalu Rini minta diantar ke rumah Pak RT. Ia ingin meminta izin untuk tinggal beberapa bulan di desa Balangandang. Kemudian lelaki itu bersedia mengantar mereka ke rumah Pak Marto, ketua RT. Di sana mereka diperlakukan dengan hangat, disuguhkan teh dan juga makanan. Pak Marto adalah sosok yang ramah dan sopan. Sesekali ia mengangguk mendengar penjelasan Rini. Setelah itu, Pak Marto memberikan mereka izin untuk tinggal di desa dengan syarat harus sopan dan hati-hati dalam bertutur kata. Tidak hanya itu, ada satu syarat lagi yang sakral, yaitu jangan sesekali menyanyikan atau menyetel lagu Lingsir Wengi. Rini mengiyakan syarat itu. Lagi pula, mereka tidak tahu tentang lagu Lingsir Wengi. Oh ya Pak, saya juga mau menyewa penginapan. Ada rumah atau kontrakan kosong nggak di desa ini? Tanya Rini. Rin, cari yang nggak ada setannya, bisik Jessica. Rini menyenggolnya dengan sikut, memberi isyarat agar tetap sopan. Kontrakan sih nggak ada mbak, tapi ada rumah kosong kalau mbak mau sewa. Rumah itu bekas warga kami dulu, nanti uang sewanya biar masuk kas masyarakat. Boleh pak, di mana ya rumahnya? Tanya Rini. Jessica menyubit kecil Pak hari ini. Rin, itu rumah kosong pasti ada setannya, bisik Jessica. Rini berhus sekali lagi. Ia meminta Jessica untuk tetap tenang dan bersikap sopan. Malam itu juga mereka diantar ke lokasi rumah kosong. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah Pak Marto. Memang lokasinya terpisah dari pemukiman warga. Suara debur ombak laut terdengar dari kejauhan. Rumah kosong itu dekat dengan pantai. Ini rumahnya mbak, kata Pak Marto. Mereka sudah tiba di rumah kosong yang tampak sudah tua. Seketika bulu kuduk mereka merinding melihat kondisi rumah itu. Rumah itu punya 2 tiang utama di bagian depan. Dinding bagian depannya sudah ada yang retak. Catnya juga pudar. Tidak jelas sebelumnya dicat warna apa. Ada beberapa tanaman liar yang menjalar sampai ke dinding. Juga di bagian lantai dapat ditemukan daun-daun kering berserak. Bagian atas rumah itu membentuk 2 huruf V terbalik. Sebagian gentingnya diselimuti lumut berwarna hijau. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah itu. Untuk sementara, Rini dan Jessica menggunakan lampu canting. Sebenarnya Pak RT menawari mereka untuk menginap di rumahnya barang sehari atau 2 hari. Tetapi Rini menolak. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Jadi, mereka harus membersihkan seluruh ruangan rumah sebelum ditempati. Untung saja, Pak Marto berbaik hati meminjamkan alat-alat pembersih. Ia bahkan membantu mereka. Rumahnya cukup besar. Ada ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, dan 2 kamar mandi. Pak Marto menunjukkan sumur yang masih berair dan bisa mereka manfaatkan dengan menimbanya secara manual. Sedangkan kamar mandi satu lagi, sumurnya kering, yang memang sejak dulu tidak pernah digunakan oleh pemilik rumah. Di ruang tamu ada lemari tua berisi pernak-pernik gelas bercorak kerajaan Jawa kuno. Juga beberapa piring berwarna keemasan tertata rapi di dalam lemari itu. Dinding ruangannya berwarna putih, catnya sudah mengelupas. Ada coret-coret bekas spidol warna kuning di dinding ruang keluarga. Sebuah gambar anak kecil, ibu dan bapak. Dari gambar yang abstrak tersebut sangat jelas kalau itu adalah hasil coret-coret anak kecil.
Selesai membersihkan semua ruangan, Pak Marto lantas pamit. Ia meminjamkan mereka kasur dan bantal dari rumahnya, karena kasur di rumah kosong itu sudah tidak layak pakai. Mereka tidur di kamar depan, dekat dengan ruang tamu. Di kamar itu ada sebuah lemari kayu yang sudah lapuk. Di dalam lemari itu, Rini menemukan sebuah album foto keluarga yang sudah usang. Ia membuka lembar demi lembar album foto yang menggambarkan kebahagiaan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuan. Rini meraih sebuah foto yang menarik perhatiannya. Foto itu menggambarkan seorang anak perempuan kisaran umur 5 tahun yang tengah berlari sambil merentangkan tangan hendak memeluk ayahnya yang sudah siap menangkap pelukan itu. Sementara ibunya tengah berlari kecil mengejarnya sambil tersenyum bahagia. "Mereka terlihat sangat bahagia ya, Rin," kata Jessica sambil memegang lampu canting, membuyarkan perhatian Rini. "Iya, Jess, kayaknya bahagia banget. Oh iya, kita tadi lupa nanya siapa pemilik rumah ini." "Besok deh kita tanya," ujar Jessica. Kemudian Jessica meringsut, mencantolkan kembali lampu canting ke dinding. Ia membuka kopernya, lalu mengeluarkan satu bundel foto-foto artis Korea kesayangannya. Ada foto Sehun, Lee Min Ho, Kim Jong In, Hwang Zitao, dan masih banyak lagi. Kemudian ia mengobok tas ransel dan mengeluarkan sebuah lem. Satu persatu foto-foto artis Korea itu ia olesi lem, lantas menempelkannya di dinding. "Serius lu, Jess?" tanya Rini keheranan sambil terus memperhatikan Jessica yang masih sibuk menempelkan foto artis Korea kesayangannya. "Mereka harus ikut kemanapun gua pergi. Nih ya, lo percaya atau enggak, selain gua ngefans banget sama artis Korea, foto-foto mereka tuh bawa keberuntungan buat gue," ujar Jessica. "Selalu dah, gua ngantuk mau tidur." Selang beberapa menit, Rini sudah mendengkur tidur dengan pulas, sementara Jessica masih sibuk menempelkan foto-foto. "Rini, tebu banget tuh, ninggalin gue tidur." Dia menggoyangkan tubuh Rini. "Duh, ngantuk, Jess. Udah, lu tidur ya," lirih Rini dengan mata masih terpejam sambil menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Segera Jessica merapatkan selimutnya, mencoba untuk tidur. Dan saat itu pula ia mengendus bau bangkai yang aromanya sama persis dengan yang ia endus di dalam angkot. Jessica menggoyangkan bahu Rini sambil ketakutan. Tetapi Rini tidur sangat nyenyak dan susah sekali dibangunkan. Sialnya, Jessica malah kebelet pipis. Ia coba menahannya, tetapi tidak bisa. Beberapa kali ia minta Rini untuk mengantarnya ke kamar mandi, namun tetap saja Rini susah dibangunkan. Terpaksa, ia memberanikan diri pergi ke kamar mandi sendirian. Malam itu, bau bangkai semakin menguat memenuhi ruangan rumah. Perlahan Jessica melangkahkan kakinya menuju kamar mandi sambil membawa lampu canting. Ia melihat kiri kanan ruang keluarga. Sudah ada dinding yang retak dan berlumut. Kemudian tidak sengaja pandangannya mengarah ke mulut pintu kamar kedua. Sangat gelap dan tidak ada pintunya. Ia merinding, lalu mengusap pundak belakangnya. Ia mematung sejenak. Ada 2 pintu kamar mandi di hadapannya. Jessica berusaha mengingat-ingat kamar mandi mana yang masih bisa digunakan. Ia yakin yang sebelah kanan. Segera dia masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam, ia mengarahkan lampu canting ke segala arah sambil mendongak memperhatikan kondisi kamar mandi itu. Ada sebuah sumur berbentuk bulat dibangun menggunakan batu bata. Di atasnya ada sebuah tiang dari besi untuk menahan katrol, sebuah alat yang digunakan untuk menimba air.
Tali sumurnya terbuat dari karet berwarna hitam, terlihat masih kuat untuk menimba air. Sedangkan embernya berukuran kecil, mungkin hanya berisi 4 gayung air. Dinding kamar mandi terlihat sangat usang, bahkan di sela-sela retakan dinding sudah tumbuh tanaman liar. Sarang laba-laba menjuntai di sudut atas ruangan. Lantainya kering, keramik berwarna putih namun sangat kotor itu sudah retak di sana-sini, membuat Jessica harus hati-hati melangkah karena bisa saja melukai kakinya. Ia letakkan lampu cantingnya di pinggiran sumur. Pelan-pelan, ia lemparkan ember ke dalam sumur dan mulai menimbanya. Setelah selesai buang air kecil, ia melemparkan kembali ember ke dalam sumur dengan maksud membersihkan lantai kamar mandi. 1 ember air berhasil diangkat. Ia siramkan ke sudut-sudut lantai. Ia lemparkan kembali embernya ke dalam sumur, tetapi saat hendak diangkat lagi ke permukaan, ember itu seperti tersangkut sesuatu. Ia coba sekuat tenaga menariknya, tetapi tetap tidak bisa. Lalu, ia arahkan cahaya lampu canting ke dalam sumur itu. Tampak genangan air bergoyang-goyang, dan embernya masih tenggelam. Jessica berdecak kesal. Ia harus mengangkat ember itu ke permukaan, kalau tidak, besok tidak bisa mandi. Ia kembali menarik tali dari dalam sumur itu sekuat tenaga, dan untungnya berhasil. Anehnya, beban ember yang ditariknya semakin berat dari yang sebelumnya. Wajahnya meringis. Ia mengeluarkan semua tenaga yang ia punya. Perlahan, tapi pasti ember itu naik ke permukaan. Dan Jessica berteriak sekencang-kencangnya. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Di atas ember itu, ada seorang anak kecil berkepala botak. Badannya putih semua, tersenyum mengerikan ke arah Jessica. Itu adalah tuyul. "Rini!" Jessica berteriak, lalu jatuh pingsan. Keesokan paginya, Jessica siuman. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Sementara Rini mengelus-elus punggung temannya sambil sesekali menyuapi bubur hangat. Ia coba menenangkan Jessica yang masih ketakutan. Mulai hari itu, Rini pun berjanji akan menemani Jessica ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, Rini menyiapkan berkas kuesioner penelitiannya. Hari ini, dia akan berkeliling untuk menanyakan kepada warga tentang pola hidup sehat. Rini mengenakan jaket jeans berwarna hitam dan syal biru tipis, sedangkan Jessica mengenakan hoodie hijau karena cuaca di desa Balangandang lumayan dingin. Jalan di desa juga mulai rusak. Rini dan Jessica harus berhati-hati saat melangkah, sebab banyak ujung batu yang tajam dan bisa saja melukai kaki mereka yang hanya memakai sendal. Ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola plastik di halaman rumah. Mereka memperhatikan Rini dan Jessica yang melintasi halaman. Rini juga melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi. Sesekali Rini mengangguk agar terlihat sopan. Ia juga berpapasan dengan bapak-bapak yang memikul cangkul hendak ke kebun. Kebanyakan rumah di desa Balangandang berbentuk rumah panggung dengan atap ijuk yang terkesan masih sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah ada pohon jambu batu. Mungkin saja warga senang mengkonsumsi jambu batu, pikir Raini. Seharian mereka keliling, warga sekitar cukup bersahabat saat diminta jawaban oleh Rini. Tetapi ada hal aneh yang Rini perhatikan dari warga desa. Mereka semua mengenakan gelang berwarna putih yang terbuat dari sobekan kain. Tetapi Rini tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin fokus pada penelitiannya. Setelah beres, ia ingin cepat pulang. Rini merasa cukup untuk kuesioner hari ini. Ia mengajak Jessica pulang ke penginapan. Namun, di perjalanan pulang mereka berdua dihadang oleh seorang lelaki gendut. Kepalanya botak, gigi depannya ompong,
Badannya bau telur busuk. Lelaki itu membentangkan tangannya sambil melotot. "Wahai leluhur kami, lindungi kami dari kuntilanak," kata lelaki itu sambil memuncratkan air liur. "Woi, jangan ganggu mereka." Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu cerita Ling Siruni untuk bagian 1. Nantikan kelanjutan ceritanya ya di part berikutnya. Akhir kata, Kak Putri ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.